Teman-teman, pada akhir abad ke-18 ternyata kondisi perekonomian Belanda sangat buruk. Bahkan negara tersebut dikabarkan hampir bangkrut. Wow! Akan tetapi di tahun-tahun berikutnya perekonomian Belanda perlahan mulai pulih setelah Belanda menerapkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan ini. Gimana ya ceritanya? Oke teman-teman, kali ini kita akan berkenalan dengan Gubernur Jenderal yang bernama Johannes van der Bos, yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43. Nah, Van der Bos memerintah pada tahun 1830 sampai 1834. Dan pada masa pemerintahannya, ia mengeluarkan kebijakan tanam paksa atau yang dikenal dengan Kulturstelsel. Nah, tanam paksa merupakan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mengisi kekosongan kas negara Belanda dengan cara mewajibkan penduduk pribumi untuk menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa secara besar-besaran. Dan ternyata diterapkannya kebijakan Kulturstelsel mendapat keuntungan yang sangat besar bagi Belanda. Dan saat itu ternyata kas Belanda kembali penuh setelah sebelumnya hampir kosong karena terjadi perang di kawasan Eropa maupun di wilayah Nusantara, terutama di Jawa dan Sumatera. Walaupun membawa keuntungan besar untuk Belanda, pada kenyataannya sistem tanam paksa ternyata membawa dampak penderitaan bagi penduduk Indonesia saat itu. Van der Bos sampai di Jawa pada tahun 1797. Ia sebagai seorang letnan yang kemudian pangkatnya naik menjadi seorang kolonel. Dan pada tahun 1810 ia kemudian sempat dipulangkan ke Belanda setelah terjadi perdebatan pendapat dengan Herman Willem Daendels. Nah, teman-teman, pada bulan November 1813, Van der Bos kemudian diangkat kembali menjadi seorang kolonel di ketentaraan sebagai Panglima Maastricht di Belanda. Dan selanjutnya pada tahun 1827 ia diangkat menjadi jenderal komisaris dan ditugaskan kembali ke Batavia. Saat itu dia kemudian menjabat sebagai gubernur jenderal pada tahun 1830. Dan setelah 5 tahun menjabat, Van der Bos kemudian kembali ke Belanda. Ia kemudian secara sukarela pensiun pada tahun 1839. Lalu apa saja ya yang menjadi latar belakang Van der Bos menerapkan kebijakan tanam paksa di Nusantara? Secara rinci ada beberapa hal yang mendorong Van der Bos mengeluarkan kebijakan tanam paksa. Pertama, Belanda ikut terlibat dalam peperangan seperti di Eropa. Belanda terlibat dalam peperangan pada masa kejayaan Napoleon dan juga perang Diponegoro, yang merupakan perlawanan rakyat jajahan terkuat saat itu. Dan perang Diponegoro ternyata menghabiskan biaya yang sangat besar teman-teman, yaitu sekitar 20 juta gulden. Dan akibat peperangan tersebut ternyata kas negara Belanda terkuras habis dan juga Belanda harus menanggung hutang yang cukup berat. Dan yang kedua adalah terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Nah, teman-teman, Belgia merupakan daerah industri yang sangat penting bagi Belanda saat itu. Alasan Belgia kemudian memerdekakan diri dari Belanda karena Belgia memiliki rasa kekecewaan terhadap pemerintah Belanda. Salah satunya karena Belanda menolak usulan Belgia untuk menaikkan pajak barang impor. Dan kemudian Belgia yang merupakan daerah industri merasa bahwa masuknya barang impor seperti dari Inggris membuat produk lokal hasil industri Belgia tidak dapat bersaing di pasar lokal. Dan keinginan Belgia untuk memisahkan diri pun berujung pada perang antara Belanda dan Belgia yang mengakibatkan Belanda kalah dalam perang tersebut.
Maka dampaknya selain Belgia berpisah dari Belanda, uang kas negara Belanda pun juga terkuras akibat perang tersebut. Faktor ketiga disebabkan pemasukan uang dari hasil penanaman kopi ternyata tidak banyak, sehingga tidak menambah keuangan secara signifikan. Dan faktor keempat, karena kegagalan usaha Belanda dalam mempraktekkan gagasan liberal pada tahun 1816 sampai 1830. Dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan yang besar terhadap negeri induk atau Belanda. Nah, teman-teman, pada masa awal kultur stelsel dijalankan, Van de Bos pun memperkenalkan berbagai jenis tanaman kepada penduduk pribumi. Kira-kira tanaman apa saja ya? Tanaman tersebut adalah tanaman ekspor dan tanaman dengan masa panen tahunan, teman-teman. Seperti tebu, nila, tembakau, dan tanaman keras seperti kopi, teh, kina, dan kayu manis. Dan wilayah seperti Pekalongan, kemudian Tegal, Jepara, Rembang, Madiun, Pasuruan, dan Surabaya ditanami tanaman tebu. Pada proses penanaman ini kemudian dikembangkan pula fasilitas lain seperti irigasi, jalan raya, rel kereta api, dan sarana-prasarana lain yang mendukung sistem ini. Dari eksploitasi kebijakan yang dilakukan oleh Van den Bos, kas Belanda kemudian sedikit demi sedikit mulai terisi. Kultur stelsel membuat kas Belanda menerima sebanyak 823 juta gulden dari Hindia Belanda pada tahun antara 1831 dan 1877. Wow, besar sekali ya teman-teman keuntungannya. Kalau dibeliin cilok dapat banyak tuh ya. Sebagian penghasilan ini ternyata digunakan untuk melunasi hutang VOC dan Belanda, serta untuk melunasi biaya hutang akibat perang. Sisi positif dalam penerapan kultur stelsel ini adalah bertambahnya keanekaragaman hayati serta dikenalkannya teknologi pertanian dari Belanda kepada pribumi. Oke deh teman-teman, tadi kita sudah berkenalan ya dengan tokoh Van den Bos, yang salah satu kebijakan utamanya adalah tanam paksa. Kebijakan yang mampu mendatangkan keuntungan yang besar bagi Belanda, bahkan mampu melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh Belanda. Sistem tanam paksa ini sendiri ternyata dalam prakteknya memiliki berbagai peraturan loh teman-teman. Kira-kira apa saja ya peraturannya dan bagaimana ya sistem ini dijalankan?